Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat tahun 1206 Hijriah. Kita sudah menyelesaikan dua risalah di awal. Sekarang kita masuk ke risalah Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa makna ya'budun yuwahidun. Baik. Kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah menuntunmu dalam ketaatan kepadanya. Ini doa dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita yang membaca dan mengkaji. Ya. Semoga Allah menuntunmu dalam mentaatinya. Ya. Annal hanifiyata. Nah, kita perlu garis bawahi bahwa sekarang yang akan kita bahas adalah kata pertama hanifiyah. Ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwa al-hanifiyah, al-hanifiyah yang mana al-hanifiyah itu adalah millahnya Ibrahim. Ya, Al-Hanifiyah yang dimaksud ini adalah milahnya Ibrahim. Maka kalau dalam ilmu nahu, Hanifiyah ini isim anna, ya, isim anna, milah ini atful bayan, ya, atful bayan. Milah Ibrahim ini atful bayan dari kata Hanifiyah. Anta budallaha itu sampai seterusnya itu khobar anna. Ya, jadi milah anal Hanifiyah, bahwasanya Hanifiyah yang milahnya Ibrahim itu adalah anta budallaha wahdah, yaitu engkau menyembah Allah semata. Ya, engkau menyembah Allah semata. Ini adalah makna dari tauhid. Ya, menyembah dari makna dari tauhid, di mana di sini ada isbat. Anta budallaha wahdahu mukhlison lahuddin. Ya, mukhlison, ya, ikhlas itu definisinya ikhlas adalah taswiyatul qalbi an iradatin ghairillah. Ya, taswiyat taswiyatul qalbi an iradatin siwallah atau ghairillah. Ya, memurnikan hati dari keinginan selain Allah, ya, menafikan keinginan selain Allah.
Jadi ikhlas itu tidak menerima semua selain Allah. Ya. Maka di sini ada an-nafyu wal isbat. Ada isbat anta budallaha wahdah. Itu isbat. Yaitu engkau menyembah Allah saja. Menyembah Allah semata, ya, dan tidak menyembah yang lainnya. Ini dia yang dimaksud mukhlison di sini. Tidak menyembah yang lainnya. Ada isbat, ada nafyu. Ketika al-isbat dan nafyu itu bertemu, maka maknanya adalah tauhid. Ya, maknanya adalah tauhid. Maka di sini eh, definisi Hanifiyah, ya, definisi Hanifiyah ini yang mana Hanifiyah milah Ibrahim adalah tauhid. Ya, yang dimaksud Hanifiyah oleh beliau adalah tauhid. Hanifiyah sebetulnya ada dua makna. Ya, Hanifiyah mempunyai dua makna, makna umum, makna am, dan makna khos, ya, khusus. Hanifiyah jika dimaknai secara umum, maknanya adalah al-Islam, ya, Islam semuanya. Ya, kalau Islam disebut sendirian, Islam saja, maka sudah mencakup iman, ihsan, dan yang lain. Ini Hanifiyah makna secara umum. Adapun Hanifiyah secara khusus, ya, makna khosnya adalah iqbalu ala Allahi bitauhid. Ya, menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Ada para ulama yang mendefinisikan Hanifiyah adalah mail, ya. Al-mailu amman siwallah, berpaling dari selain Allah. Namun ini adalah ta'rif bil lawazim namanya, ya. Konsekuensinya dari definisi ini dari Hanifiyah, bukan bukan mahiyahnya, bukan bukan menyingkap kata asli Hanifiyahnya. Ya. Jadi iqbal menghadap kepada Allah semata dengan mentauhidkannya, maka lawazimnya, konsekuensinya adalah al-mail aman siwallah, berpaling dari selain Allah. Ya. Jadi itu konsekuensinya, lawazimnya. Ya. Menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, inilah definisi Hanifiyah yang dimaui oleh penulis, oleh musannif, ya. Di sini beliau mengatakan anta budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Yaitu tauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Nah, oleh sebab Hanifiyah itulah Allah memerintahkan seluruh nas, ya, seluruh nas. Nas di sini adalah jin dan manusia, ya. Menurut dua pendapat, ya, yang paling sahih, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat bahwa kata nas kalau diitlakkan, kalau tidak ada kaidnya, kalau tidak ada pengikatnya, seperti seperti ini nih. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, ya, maka artinya jin dan manusia, ya. Oleh sebab Hanifiyah lah, ya, secara secara eksplisit maknanya adalah oleh karena tauhidlah, ya, Allah memerintahkan seluruh semua manusia dan jin wa khalaqahum laha, dan menciptakan semuanya, menciptakan manusia dan jin karena itu, oleh sebab tauhid tadi, ya, ya. Laha, haknya itu kembali ke Hanifiyah, ya, ke Hanifiyah. Jadi Allah menyuruh, memerintahkan seluruh manusia dan jin dan menciptakan mereka dengan sebab Hanifiyah tadi. Dalilnya apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, perhatikannya, tadi di atas ada nas, sekarang di pendalilannya di ayat 56, ya, surat Az-Zariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya, jin dan manusia.
illa liya'budun, ya, kecuali agar mereka ya'budun, ya, agar mereka ya'budun. Ditafsirkan oleh musannif, makna ya'budun itu apa? Wa makna ya'buduni yuwahiduni, kata beliau. Maka makna ya'budun adalah yuwahidun. Maka maknanya, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Kemudian tadi masalah Hanifiyah, kenapa Hanifiyah ini di, disandarkan, diidofahkan kepada Ibrahim alaihi salam? Ya, kenapa setiap kita menemui kata Hanifiyah selalu disandarkan kepada Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam? Ya, jawabannya, ya, ada tiga, karena tiga hal. Yang pertama, bahwa musyrikin Arab mengaku keturunan Ibrahim alaihissalam dan mengaku berada di atas millah Ibrahim. Ya. Makanya penulis mengatakan ini loh millah Ibrahim itu tauhid. Ya. Yang pertama itu karena musyrikin Arab mengklaim bahwa mereka itu keturunan Ibrahim. Ya, Ibrahim itu nenek moyang mereka, dan mengklaim bahwa mereka ada di atas millahnya Ibrahim. Karena itu ada ibadah haji, ibadah yang lainnya sebelum sebelum Islam datang. Ya, ini peninggalan-peninggalan millah Ibrahim. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, bahwasanya eh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu imam, ya, Allah menjadikan imam kepada Nabi Ibrahim, tidak kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu imam bagi seluruh manusia, ya. Karena Ibrahim ummah di situ, ya, bagi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Yang ketiga, karena Ibrahim alaihissalam adalah makhluk yang yang sudah sempurna tauhidnya, ya, paling sempurna, sudah mentahqiq tauhid, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu, ya, bikalimatin fa'atammahu, ya. Dan ketika Allah membala Ibrahim dengan segala jenis bala, ya, macam-macam bala, Ibrahim menyempurnakannya, kata Allah. Ya, kita tahu kisah Ibrahim alaihi salam, ya, dibala, diuji dengan semua bala yang paling gak enak di waktu dia hidup, ya. Yang pertama ketika dia dihadapkan dengan api yang berkobar, ya, dia hendak dilemparkan ke dalam api, Ibrahim alaihissalam tidak tidak apa namanya, tidak gentar dan tidak meninggalkan Allah. Justru dia bilang, dia mengatakan hasbunallaha wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Ya, jadi banyak sekali, ya, ujian yang telah beliau hadapi. Disuruh meninggalkan istrinya di tempat yang tidak ada sesuatu, ya, tidak ada air. Beliau tidak pernah menolak, tidak pernah protes, ya, tidak pernah protes, langsung dijalankan. Karena itu Allah mencintai dia, mencintai Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau disebut Khalil, kekasih Allah, dan sudah mencapai derajat khullah, ya. Khullah itu Khalil, ya, Khalilullah. Dan hanya dua nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad yang mencapai derajat khullah. Pertanyaannya, kenapa eh, disandarkan ke Ibrahim, gak ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena Ibrahim adalah bapak, ya, nenek moyang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah anak, ya.
keturunannya, maka penyandaran kepada bapak itu lebih afdol daripada kepada anak. Meskipun kadang anak lebih baik, lebih bagus, ya, lebih hebat dari bapaknya. Ya, ini yang masalah Hanifiyah tadi ya. Summa qala al-musannif rahimahullah wa makna ya'budun yuwahhidun. Sekarang kita singkat eh, istimbat beliau ya, sisi pendalilan kenapa beliau berdalil dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun untuk menguatkan statement beliau bahwa Allah ya memerintahkan semua manusia untuk mentauhidkannya dan Allah menciptakan mereka untuk mentauhidkannya. Nah, dalilnya dengan itu. Dan kenapa ya'budun ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan yuwahidun. Ya, sekarang kita bahas masalah ibadah dulu ya, karena di atas ada kata anta'buda, yaitu engkau beribadah. Al-ibadah fi khitab syari' dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah ada dua makna ya kalau kita menemui kata ibadah. Ya. Yang pertama makna am, makna umum. Yang kedua makna khas. Ibadah, pengertian ibadah secara umum adalah imtisalu khitab syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ya, imtisalu khitab syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu. Merealisasikan khitab syar'i. Ya, ada perintah kemarin sudah disebutkan ya, ada khobari, ada tolabi. Ya, khitab syar'i itu. Itu direalisasikan beriringan dengan kecintaan dan ketundukan. Ya, beriringan dengan kecintaan dan ketundukan. Maka barang siapa yang merealisasikan apa sholat misalnya ya atau yang lainnya ibadah tapi tidak diiringi dengan kecintaan kepada Allah dan ketundukan kepada Allah, khudu ya, maka ini bukan ibadah. Hmm. Para ulama mendefinisikan para ulama terdahulu mendefinisikan bahwa al-ibadah itu adalah imtisalu khitab syar'i al-muqtarinu bil hubbi waz-zul. Ya, zul. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, Ibnul Qayyim mengatakan dalam qasidah nuniyahnya ya, kata beliau wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi wa huma qutbani ya, wa huma qutbani. Kata beliau, ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi, ya, tujuan akhir kecintaan kepadanya. Ya. Ma'adzulli, ya, bersama dengan kehinaan, menghinakan diri, itulah dua kutub ibadah, kata beliau. Ya. Itulah dua kutub ibadah. Nah, kenapa di sini Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimi mentakbir dengan al-khudu bukan az-zul ya. Beliau jelaskan bahwa kalau az-zul itu ada mengandung dua arti yaitu ijbar, paksaan dan qahar ya, yaitu ditundukkan ya. Jadi ada mengandung makna paksaan kalau kalau khudu ini mengandung makna sukarela dan khudu lebih pas dengan nas Al-Qur'an dan sunnah ya. Kalau zul itu lebih ke negatif ya, lebih ke negatif. Seperti ya dalam hadis ya, idza qadallahu al-amra fis sama'i, kata Nabi SAW, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'an, ya, khudu'an liqaulihi, khudu' ya, tunduk ya, tunduk patuh. Adapun kalau zul itu seperti firman Allah khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah ya,
Pandangan mereka, pandangan mereka tertunduk terhina. Juga dalam ya, itu makna ibadah, afwan ya, itu makna ibadah yang am, yang umum. Adapun yang khas, makna ibadah itu adalah tauhid. Tauhid. Maka kita baca lagi anta budallah maksudnya adalah ayyuhidallah ya, yaitu engkau mentauhidkan Allah semata. Ini maksudnya. Berarti yang dimaui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pernyataannya adalah makna khas ya, makna khas tauhid. Dan ini sejalan dengan penafsiran Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan ya, kata beliau kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap yang datang dalam Quran ya, kata ibadah maka maknanya adalah tauhid. Sekarang sisi pendalilan ayat tersebut ya, dari mana sisi pendalilan beliau? Ya, tadi saya ulangi bahwa beliau mengatakan Allah menciptakan manusia itu, menciptakan jin dan manusia agar mentauhidkannya. Dan tauhid itu menjadi sebab penciptaan mereka dan mereka diperintah untuk tauhid. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, berarti di dalam ayat ini ada dua makna. Khalqun nas min ajliha. Penciptaan manusia oleh karena tauhid, ya, disebabkan oleh tauhid tersebut. Ya, oleh ibadah tadi, ya. Wajami'un nasi ma'muruna biha dan seluruh jin dan manusia diperintahkan agar menyembah, agar tauhid ya, agar mentauhidkan Allah. Tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna. Nah, ini tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kan. Ini sudah gamblang dari kata beliau wa khalaqahum laha. Adapun mana dalil bahwa Allah memerintahkan untuk itu, dari sisi mana kita bisa mengambilnya? Ya. Tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk mentauhidkannya. Sekarang jin dan manusianya kan sudah ada, sudah diciptakan. Maka tinggal merealisasikan perintahnya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Itulah amarnya diambil dari situ. Ya. Konsekuensinya kan sekarang sudah ada, ya, itu lawazimnya. Sekarang sudah ada manusia dan jinnya, maka perintah ibadahnya sudah mulai berlaku. Perintah tauhidnya sudah mulai berlaku. Ya. Dan beliau mengatakan makna ya'budun adalah yuwahidun sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas. Ya. Sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas. Kata ibadah dan kata tauhid itu ya ada kaitannya, saling 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 berkaitan. Ya, korelasinya dari sisi mana? Ya. Korelasinya, kalau kita melihat dari amalan yang digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka tauhid termasuk amalan dan ibadah itu lebih umum daripada tauhid. Ya, tauhid masuk kepadanya, masuk di dalam definisi ibadah yang tadi, mencakupan ibadah tadi. Ya, kalau kita melihat dari sisi amalan yang kita gunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan tauhid ibadah yang paling agung. Ya, dari sisi itu. Kalau dari sisi niat hati ketika ingin beribadah, niat hati ketika ingin beribadah, maka tauhid dan ibadah sama saja. Tauhid ya ibadah, ibadah ya tauhid. Ya, kalau dari sisi niat hatinya. Karena itu beliau di kitab yang lain, di kitab Qawaidul Arba mengatakan, Fa'idha arafta annal ibadata ya la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kata beliau.
Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid karena satu-satu. Ya, ini yang pertama. Nah, summa qala al-musannifu rahimahullah taala ya, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah ya. Dan sebesar-besar yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Didefinisikan oleh beliau ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Definisi ini ya, definisi secara istilahan ya. Karena tauhid itu punya dua makna, makna am dan makna khas. Ya. Tauhid itu punya dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum dari tauhid adalah ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Ya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hak-haknya. Dan hak Allah itu ada dua. Hak fil ma'rifah wal isbat dan hak fil iradah wat talab. Ya, hak dalam ma'rifah wal isbat dan hak dalam iradah wat talab. Di mana dua hak ini melahirkan tiga tauhid. Ya, dua hak ini melahirkan tiga tauhid. Hak ma'rifah wal isbat melahirkan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Dan hak iradah wa talab melahirkan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ini makna makna am. Adapun makna khas dari tauhid adalah ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Ya, sebentar lagi Zoom-nya akan selesai ya karena Zoom-nya tidak berbayar. Jadi ifradullah ta'ala bihaqqihi fil ibadah. Ifradullah ta'ala fil ibadah. Ya, ini makna khos ya. Yang dimaksud oleh penulis ifradullahi bil ibadah ini makna khusus yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Inilah stretching kitab-kitab beliau adalah pada tauhid uluhiyah. Ya, tauhidul uluhiyah yaitu tauhid ibadah. Ya, nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah taala sampai di sini. Wallahu alam bisawab wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.